Para saudara dan saudari, bacaan Injil pada hari ini, Senin 6 Juli 2020, diambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 18 sampai 26. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak itu tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai orang beriman, kita percaya dan menaruh perhatian sepenuhnya pada Tuhan. Dalam suasana apapun, kita selalu datang kepada Tuhan dan memohon pertolongan darinya. Dan kita yakini hidup kita sepenuhnya ada di dalam kuasa-Nya dan juga penyembuhannya. Kita bahkan selalu berdoa tiap-tiap hari agar Yesus selalu datang pada waktunya, menyembuhkan kita dan juga menyelamatkan kita. Para saudara dan saudari, hal yang sangat luar biasa, karena Yesus yang kita temukan dalam seluruh karyanya menyatakan kuasa-Nya melalui belas kasihan-Nya kepada semua orang. Ini adalah kekhasan dari model komunitas Yesus bersama para rasul-Nya, model komunitas Yesus bersama para pengikutnya. Terutama, belas kasihan itu mereka nyatakan bagi orang kecil, mereka nyatakan bagi orang sakit. Wujud kasih sayang itu tampak dalam diri Yesus melalui rahmat penyembuhannya. Dalam seluruh bacaan Injil hari ini mengisahkan seluruh kenyataan ini, di mana Yesus melalui kuasa-Nya, melalui kesembuhan, dan juga penghiburannya bagi seorang wanita yang penuh dengan imannya, percaya akan kesembuhan dari Tuhan. Ia ingin menjamah jubah Yesus, karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Para saudara dan saudari, karena imannya, Yesus pun berpaling serta memandang perempuan itu dan mengatakan, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikian juga seorang kepala rumah ibadat, dengan merasa yakin dan percaya akan kuasa Tuhan, dan berkata, "Datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia hidup." Ini adalah harapan dari seorang kepala rumah ibadat, agar anaknya boleh sembuh dari penyakit yang dideritanya saat itu. Harapannya itu justru membawa kekuatan dan juga penyembuhan. Dengan menjamah dan melalui kasih-Nya, Yesus membangkitkan anak itu. Dengan kata-katanya, anak ini tidak mati tetapi tidur. Kasih itu nyata bagi setiap orang yang selalu menaruh perhatian kepadanya, seperti dalam bacaan tadi. Dengan iman mereka lah pada akhirnya mereka selamat. Menjadi permenungan untuk kita, bagaimana kita menanggapi sapaan dan belas kasihan Allah. Apakah kita menaruh harapan yang sama melalui iman kita dan tanggapan kita atas kasih Allah itu? Apakah kita sudah berharap sepenuhnya kepada Tuhan dan memohon pertolongan serta penyembuhannya? Para saudara dan saudari, justru
melalui gerejanya, sapaan dan kasih Tuhan itu nyata pada hidup kita. Melalui belas kasihannya itu, Tuhan menyatakan harapan dan juga kesembuhan kepada setiap orang sampai saat ini. Dengan caranya masing-masing, dengan caranya tersendiri, Allah menyapa setiap pribadi kita dalam setiap pergumulan hidup kita, dalam setiap keresahan hidup kita, serta sakit dan penyakit yang kita deritai saat ini. Marilah kita selalu bersandar dan berharap pada kuasa-Nya serta pertolongan Tuhan, dan percaya akan penyelenggaraannya dalam seluruh hidup kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.